Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini nih pemirsa. Masih dengan tema yang sama, yaitu pendidikan di era milenial bersama dengan Bapak Suparyadi nih. Masih dengan Pak Suparyadi. Masih semangat Pak? Semangat. Kita udah di segmen akhir nih, udah di penghujung ya Pak ya. Oke, Bapak boleh nggak diceritain ada pengalaman unik nggak nih Pak selama mengajar atau mendidik anak-anak di era milenial? Di era milenial. Pengalaman unik, pengalaman yang tidak terlupakan dari Bapak Suparyadi ada nggak tuh? Jadi di awal mengajar itu kan sudah masuk generasi era milenial. Iya. Ya. Jadi kalau dulu peserta didik itu dekat dengan saya, lebih dekat. Bahkan kalau dulu kan awal itu masih single gitu kan. Oh, masih single ya. Oke. Lebih enak main ya. ya. Anaknya lebih banyak main, bahkan main ke rumah. Oh, main gitu ke rumah ya. Jadi mereka bahkan setelah selesai pun mereka ada yang masih kontek-kontekan, masih betul, datang ke rumah. Gitu. Okay. Nah, tapi kalau generasi sekarang rata-rata sih say hello tuh. Say hello. Iya, say hello aja gitu. Say hello aja. Iya. Jadi kalau dulu kan apalagi generasi saya yang lama gitu kan. Jadi kalau ada momen lebaran tuh rata-rata kan main ke rumah. Iya. Iya. Nah, di situ ada yang bisa ada berubah gitu kan. Oh, udah berubah. Kalau sekarang udah enggak ya? Sudah rata-rata sudah enggak kalau yang generasi sekarang. Kalau yang milenial kemarin di awal-awal itu masih banyak. Main gitu kan ke rumah. Itu kan istilahnya lebih akrab, mengakrabkan ke diri. Ya. Okay. Kalau sekarang generasinya banyak sibuk sendiri. Iya, mungkin sibuk dengan gadgetnya gitu kan. Oke Bapak, kalau misalnya sekarang kan Bapak berarti udah mengajar dua generasi nih. Iya. Generasi Y, milenial, dan juga generasi Z nih. Ya, udah mau generasi Z ya. Iya. Itu gimana nih Pak? Terasa nggak perbedaannya? Oh, terasa. Terasa. Iya, terasa. Apa gimana tuh Pak? Generasi sekarang tentu generasi Z itu lebih mengaturnya lebih rumit. Lebih rumit lagi. Karena banyak kesibukan, dia sibuk sendiri, main gadget sendiri gitu kan. Jadi sosialnya mereka kurang. Iya, kurang. Karena ya itu tadi mungkin banyak bermain di HP, gadgetnya saja. Berarti sebagai guru mencari kegiatan yang menarik perhatian itu ya? Harus menjadi pengganti, yaitu supaya nggak hanya main gadget. Biar nggak gadget aja ya gitu. Makanya perlu banyak kegiatan-kegiatan. Makanya sekarang kan ada digalakkan literasi kemarin kan. Ada. Ini mulai nih banyak komunitas-komunitasnya juga komunitas nih mulai menggalakkan literasi. Karena ya kemampuan literasi membacanya sekarang sudah menurun sekali. Iya. Jangan kita bilang tentang buku ya. Tentang misalnya ada selebaran aja atau aturan pakai lah misalnya. Itu nggak kebaca itu. Padahal udah jelas biasanya ya. Padahal kalau dulu kita koran itu masih kita baca. Iya. Kalau sekarang walaupun sekarang kan ada versi digitalnya kan, tapi tetap juga rasanya minat bacanya agak efek gitu. Efeknya kan. banyak ya. Walaupun seharusnya itu lebih dekat gitu kan. Di gadget mereka sudah ada kan korannya kan. Tapi mereka rata-rata nggak membaca itu. Karena era Z ini lebih tertarik bentuk visual ya, bukan video. Bukan video gitu ya. Makanya YouTube dibanding membaca gitu ya. Makanya tapi tetap juga kan. Makanya sekarang dibanyakkan konten-konten untuk pendidikan. Siap. Makanya para guru sekarang dituntut kreatif juga. Banget ini. Makanya ada kemarin kan dituntut juga membuat video-video pembelajaran sehingga anak-anak tidak hanya melihat secara textbook gitu kan. Dia bisa melihat rekaman pembelajarannya. Nah, kalau Bapak sebagai guru nih suka dukanya selama mengajar dua generasi ini gimana Pak? Suka dukanya sebenarnya kita ke dukanya dulu. Kalau dukanya sih terkadang mungkin ya. Gak mau dengar omong. Ya, ini ada yang misalnya nyebelin gitu kan. Nyebelin. Bapak ini sudah, bisa aja. Ya, sudah dikasih tahu masih gitu kan. Ya terkadang kita ya itu tadi kadang ada
generasi sekarang kan kalau kena cubit berbekas sedikit sudah lapor gitu kan. Nah, jadi akhirnya banyak ke main kita kalau berhati-hati. Kesalahan ringan ya paling kita tegur secara ini kan. Kalau sudah berat baru kita masukkan poin misalnya kan ya. Nah, kita masuk ke sukanya nih, Pak. Kalau sukanya ya banyak. Apa lebih, tuh salah satunya? Ya kan lebih dekat ke siswa, lebih istilahnya kan kalau sedang belajar tuh terasa mudah terus. Oh, terasa muda terus. Oh, mengikuti. Awet muda ya sebenarnya. Mengikuti kan. Mengikuti. Ya kan kalau kita generasi X berada di generasi milenial ya kita menyesuaikan menyesuaikan. Ya. Ini seorang guru ini bukan dituntut untuk selalu belajar ya, bukan cuma materi ya. Betul. Tapi bagaimana menghadapi setiap zaman, setiap generasi ya. Ya gayanya harus kita ngikutin mereka. Iya, iya kan. Ya kalau kita menggunakan gaya apa 80-an gitu kan nggak bisa. Iya kan. Gaya-gaya apa pembelajarannya juga nggak bisa. Gaya pembelajaran juga nggak bisa. Oke. Bapak mungkin boleh sampaikan nih Pak pesan-pesannya untuk para kaum milenial nih dan juga generasi Z, boleh diserempet-serempetin dikit nih pesan-pesannya untuk mereka. Apa yang harus mereka jaga, mungkin bagaimana cara mereka untuk bertingkah laku dan lain sebagainya. Ya tentu untuk teman-teman atau kaum milenial dan generasi Z gitu kan. Yang pertama itu attitude. Iya, yang penting kita jaga itu attitude. Gimana pun kalau attitude kita bagus, insya Allah diterima, baik di lingkungan masyarakat maupun nanti di dunia kerja. Karena goalnya kan mereka tetap ke masyarakat. Kalau kita nggak punya attitude, ya nggak dipakai di masyarakat tentunya. Kemudian yang satu lagi, sering membaca. Literasinya itu ditingkat, walaupun membacanya nggak harus media cetak kan. Iya. Sekarang kan gadget sudah ada, kan sudah dekat ya, sudah canggih-canggih ya itu, sehingga ya kata orang dulu kan membaca itu jendela ilmu. Iya, karena kita kalau kurang membaca ya kita minim. Apa yang mau kita sampaikan? Yang mau diobrolkan juga apa gitu ya? Nggak ada bahan. Jadi literasinya ditingkatkan, baik manual maupun istilahnya yang sekarang banyak digital. Jadi pesannya adalah untuk menjaga lagi attitude, untuk memperbaiki lagi ya Pak ya. Dan satunya lagi adalah galakkan lagi membaca. Iya, galakkan lagi membaca. Terus sekarang juga udah banyak ya yang menggaungkan literasi ya. Iya, literasi. Karena itu emang kan kalau sekarang asesmennya kan literasi, numerasi. Jadi membaca infografis itu kan harus bisa menyimpulkan. Benar. Tapi kalau kita nggak bisa mengambil kesimpulan dari suatu bacaan, berarti kan kemampuan literasi kita kurang. Iya. Jadi ada data infografis yang disampaikan, di bawahnya tentu kesimpulan. Iya, apa sih? Jadi disampaikan ini tadi. Yang disampaikan ini. Nah, itu kalau kita sering membaca, insya Allah sih bisa. Karena membaca adalah jendela ilmu ya Bapak ya. Oke. Bapak terima kasih banyak ya Bapak ya. Sama-sama. Gak terasa nih udah habis waktu kita berbincang-bincang di sini, tapi di luar masih boleh. Oke. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Sama-sama. Karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama kami hari ini. Semoga nanti ke depannya ada waktu lagi untuk kita berbincang-bincang lagi ya Bapak ya. Insyaallah. Iya. Nanti sehat-sehat terus ya Pak. Sehat-sehat. Main ke SMK 5 Siap, boleh. Jaga kesehatan, titip salam juga untuk anak-anak murid Bapak ya. Siap. Oke. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Terus saksikan opini dari hari Senin hingga dengan hari Jumat hanya di TVRI Bengkulu pukul 8 pagi. Saya Utari Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.